Atas nikmat hidup pagi ini, awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pecinta religi pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Dan seperti biasa sampai nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 02318493259, atau juga bisa berkirim SMS dan juga WhatsApp ke nomor 081324951935. Mudah-mudahan Anda di rumah sekeluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dan yang pasti pendengar, setiap Rabu pagi kita bersama Bapak Kiai Haji Nasuha SEMSY. Beliau adalah penyuluh agama dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Mudah-mudahan selalu sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tentu pendengar juga selain bisa mendengarkan melalui siaran terestrial kita, Anda juga bisa menonton langsung ya. Jadi kalau ada yang penasaran mungkin ingin lihat Ustadz Nasuha pagi ini begitu, silakan bisa nonton juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan juga share. Baik, topik kita untuk pagi ini adalah hukum kewarisan sebelum Islam. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz Nasuha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Mas Tono Kartono di studio RRI sehat walafiat, dan semoga para pendengar dimanapun berada juga sehat walafiat semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kegiatan yang paling utama dan pertama adalah ibadah. Salah satu ibadahnya adalah tholabul ilmi melalui siaran RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada kesempatan hari Rabu edisi tanggal 3 November 2021, saya menyampaikan tentang mengenai hukum kewarisan Islam. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku, sebagaimana saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, silakan dibuka di halaman 7, karena kita step by step. Sebabnya apa? Sebabnya supaya utuh dalam menyampaikan masalah waris ini, terutama kewarisan sebelum Islam. Artinya kita bandingkan sebelum Islam dengan sekarang gitu loh. Lebih baik sekarang daripada dulu gitu loh. Terutama kaitannya dengan
ahli waris perempuan ini. Maka sebelum kita lebih jauh membahas tentang mengenai hukum waris, maka kita harus lebih setback ke belakang ataupun melihat sejarah. Para pendengar setia dimanapun berada, hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang ada pada saat itu. Di antaranya, yakni pada masyarakat jahiliyah, sangat mengedepankan kepada sifatnya kesukuan. Atau dilihat dari saat itu sering terjadi peperangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Bahkan masyarakat saat zaman itu, zaman jahiliyah itu, masyarakatnya adalah nomaden. Artinya hidupnya berpindah-pindah. Di saat SDA-nya di situ sudah habis, maka mencari tempat yang banyak sumber daya alamnya di sana. Ternyata sumber alam di sana itu sudah ada orang, sudah ada satu kabilah ataupun suku. Sehingga bagaimana untuk ekspansi di sana, maka terjadilah peperangan. Maka salah satu di antara orang yang sangat memperkuat atau orang yang mampu untuk mengalahkan di sana saat waktu ekspansi itu, maka adalah anak laki-laki. Tentunya anak laki-laki yang memiliki kekuatan tenaganya, mampu memanggul senjata dan mampu berperang. Itu kejadian pada zaman dulu gitu loh. Maka sebagai konsekuensinya, anak perempuan yang notabene fisiknya itu lemah, maka itu tidak mampu untuk mempertahankan suku kabilahnya. Bahkan salah satu keluarga itu melahirkan seorang anak perempuan, maka dianggap aiblah keluarga tersebut, bahkan suku tersebut. Akibat dari dianggap aib, maka anak yang lahir perempuan itu maka dikubur secara hidup-hidup. Sehingga pada zaman jahiliyah itu terjadi diskriminatif yang sangat kental sekali. Itulah sejarah waktu zaman jahiliyah tersebut. Bahkan ketika ada seorang yang meninggal dunia, kemudian orang itu punya istri dan punya anak. Ayahnya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sangat cantik. Sebutlah saat waktu itu nama anaknya itu bernama Miqsam bin Abi Qais. Kemudian ketika meninggal ayahnya, maka harta-hartanya itu dibagi, yang paling berhak adalah anak laki-laki. Bahkan istrinya dari ayahnya Abi Qais itu tidak dapat hak. Karena istrinya dari ayahnya tadi meninggal dunia sangat cantik, maka kebiasaan zaman jahiliyah itu ibu kandungnya itu sering dinikahi kalau mau. Melihat dari ibunya, kalau cantik dinikahi, kalau tidak ya enggak. Ternyata ibunya Miqsam ini itu cantik gitu loh. Sehingga boro-boro dapat warisan, ibu kandungnya ataupun istri dari yang meninggal itu malah akan dinikahi gitu loh. Karena melihat demikian, maka ibu kandung dari Miqsam itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat ditanya itu kemudian turunlah ayat tentang tidak boleh nikah dengan ibu kandungnya. Tepatnya surat An-Nisa ayat 19, sebagaimana saya mukadimah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita atau janda-janda si mati tersebut dengan jalan paksa. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah itu luar biasa. Makanya kenapa disebut jahiliyah? Karena secara akidah dia sudah tersesat, secara kebiasaan pun tidak adab atau tidak peri kemanusiaan. Artinya tidak peri kemanusiaan itu orang tua kandungnya loh gitu loh. Orang tua kandungnya
ayahnya meninggal dunia, ibunya itu dinikahi oleh anak-anaknya. Itu salah satu di antara disebut sebagai zaman jahiliyah. Ketika suaminya meninggal dunia, istri tidak dapat hak. Semuanya dikuasakan atau dikuasai oleh anak-anak laki-laki. Ini akibat dari konsekuensi logis saat itu anak-anak itu mampu mempertahankan suku kabilahnya dalam peperangan itu. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, karena kebiasaan zaman jahiliyah itu sering berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Dan kebiasaan itu pun terjadi karena masyarakatnya hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Akibat dari di sana sudah ada orang dan kemudian di sana banyak sumber daya alamnya, maka ini ekspansi ke sana, kemudian di sana terjadi pertentangan. Bagaimana akibatnya? Akibatnya terjadilah peperangan tersebut. Nah inilah kebiasaan zaman jahiliyah tersebut. Sehingga kembali ke persoalan tadi, maka anak-anak perempuan tidak dapat hak. Kalaupun anak perempuan itu hidup ataupun tadi saya sampaikan bahwa ketika lahirlah seorang perempuan, maka akibat dari dianggap aib maka dibunuh. Ada anak-anak perempuan yang tidak dibunuh itu ya kelasnya kelas artis yang cantik, yang tujuan adalah untuk memuas hawa nafsunya. Tidak dapat hak waris dan bahkan dinikahi itu ibu kandungnya, dan ketika anak itu lahir perempuan maka dikubur hidup. Inilah diskriminatif waktu zaman jahiliyah. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Penyiaran COVID-19 yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterangkan juga pada surat An-Nisa ayat 22-nya, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nah inilah jelas sekali setelah ajaran-ajaran Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu diskriminatif kebiasaan zaman jahiliyah itu langsung diangkat, langsung dihapus. Bahkan waktu zaman Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, orang yang harus dihormati adalah ibu. Dalam salah satu hadis mengatakan, siapa orang yang pantas untuk dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru siapa lagi yang keempatnya adalah ayahmu. Ini mengangkat harkat derajat seorang perempuan itu. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, surga ada di telapak kaki ibu. Nah itulah sebagai mengangkat harkat derajat seorang ibu ini atau wanita ini. Namun dalam hal kewarisan pun itu dulunya tidak dapat waktu zaman jahiliyah, boro-boro malah nggak dapat, malah dikubur sedih hidup. Tapi setelah Islam nanti kita sampaikan nanti itu akan mendapatkan haknya. Jadi diskriminatif dihapus. Bahkan kalau kita simpulan bahwa HAM itu yang paling utama, yang pertama kali mengangkat HAM itu adalah Islam sebetulnya. Tidak ada diskriminatif dan seterusnya. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaitannya dengan bagaimana siapa saja yang mendapatkan waris zaman jahiliyah, nanti kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Mari kita bersama-sama untuk dialog, diskusi kaitannya dengan hukum waris supaya lebih jelas, lebih paham, sehingga kita tidak ada gagal paham. Demikian Mas Nono Kartono. Baik, terima kasih, dan saatnya saya buka untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon 02318493259. Untuk dua penelpon di sesi pertama ini kita sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono.
dengan Bu Indra. Hai Bu Indra, bagaimana kabarnya Bu Indra? Sehat Bu Indra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini kalau kalau melihat melalui YouTube? Ya ini nanti nelponnya itu Delay. Iya, kelewat jadi. Jadi mendengarkannya via telepon aja Ibu Indra. Itu makanya nelpon dulu. Kadang-kadang aduh ini nggak dibuka-buka gitu. Iya, terima kasih ini Bung Nono udah sudah membuka, jadi nggak kelewat. Ya. Jadi bisa lihat Pak Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum Pak Ustadz yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dengan baju putihnya dan kopiahnya warna coklat. Berarti betul. Perlu dadah-dadah nggak nih Pak Ustadz? Iya. Bung Nono bajunya biru muda. Iya. Iya. Oke, silakan Ibu Indra. Iya. Ini kalau mengenai waris ini Bung Nono selalu berpikir bagaimana. Yang ingin Ibu tanyakan mengenai ini, kalau seorang laki-laki istrinya lebih dari satu lalu meninggal. Nah, apakah hak para istrinya ini sama gitu? Sementara kan kebanyakan yang kita lihat kalau istri kedua itu diambil setelah suami istri itu malah mapan. Nah, mapannya dengan istri pertama, jadi kaya dengan istri pertama, lalu ambil istri berikutnya. Nah, nanti saatnya suami meninggal bagaimana? Kan tidak mungkin kita menghitung-hitung, wah ini harta yang didapat saat istri pertama dan sebagainya. Kemudian juga sebagai PNS kan kita tahu bahwa orang yang masa kerjanya lebih lama itu akan lebih besar mendapat bagiannya, begitu kan? Apakah itu juga termasuk ya? Iya. Iya, itu begitu. aja? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan, terima kasih. Dan yang lainnya silakan kami tunggu kembali untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon 0231-849-3259 atau juga bisa SMS dan WhatsApp ke nomor 081324951935. Belum ada lagi Pak Ustadz, jadi kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Indra, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Indra dari Pelayangan Tribun. Ya, pertama kali ini biasanya, dan alhamdulillah tahun hari ini pertama kali juga yang bisa nelpon, yang bisa masuk. Kaitannya dengan suami istri kemudian hidup berpoligami ceritanya gitulah. Ya. Bagaimana persoalan cara pembagian waris, apakah sama atau yang lain beda itulah. Yang ternyata dalam hal masalah suami beristri lebih dari satu itu dilihat dari awal pernikahan, yang kemudian dilihat dari harta setelah menikah. Artinya tentunya prinsipnya berbeda kaitannya dengan harta gono gini, tapi dalam hal kewarisan sama itu. Kalau harta gono gini dilihat lamanya dan sebentarnya antara satu istri dengan istri yang lain. Maka kalau kita jelas sekali siapa yang paling lama, tentunya istri yang pertama atau istri tua kan gitu. Nah, bahkan sebetulnya secara hukum kewarisan hukum pernikahan di Indonesia itu azasnya azas monogami, bukan poligami. Yang di Indonesia itu ya? Di Indonesia itu azas, salah satu azas monogami. Artinya lebih penting adalah hanya satu. Cuma karena ada salah satu ayat masna wa sulasa wa ruba, maka ini dibolehkan dengan satu catatan, ini harus atas izin dari istri yang pertama itu. Tentunya antara istri pertama dan istri yang kedua kan beda masa pernikahannya. Kalau saya menganggap bahwa istri yang pertama lah yang berjuang,
adanya ini dan itu dan seterusnya itu. Maka dilihat dari harta-harta setelah menikah. Ketika harta setelah menikah lebih banyak dengan istri yang pertama, maka sebelum diwaris kalau suaminya meninggal dunia, dilihat aset-asetnya. Dihitung dari saat waktu menikah, istri pertama tahun kapan, istri kedua tahun kapan, istri keempat sampai tahun kapan dan seterusnya itu loh. Jadi kalau tentang mengenai harta gono gini itu pasti beda. Nah, banyak orang mengatakan nggak ada itu harta gono gini katanya. Bahkan ayatnya juga nggak ada katanya. Ternyata setelah saya pedalami ilmu waris ini tentu ada ayatnya tentang harta gono gini. Surat An-Nisa ayat 32, silakan dilihat para pendengar. Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang laki-laki ataupun suami, bisa dikatakan demikian, dapat hak bagian apa yang dia usahakan. Dan berbanding lurus dalam ayat berikutnya, walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang perempuan atau istri dapat hak bagian apa yang dia usahakan. Artinya suami istri, laki perempuan itu punya hak yang sama dalam harta setelah menikah. Maka dalam kompilasi hukum Islam juga, tepatnya pasal 96, itu sebelum dibagi waris harus dibagi dua dulu dari harta-harta setelah menikah. Jadi separuh untuk suami, separuh untuk istri. Itu yang pertama. Ketika ada istri yang kedua, diambil dari titi masanya itu saat waktu setelah menikah. Itu. Tentunya berbeda lah antara 10 tahun dengan 30 tahun pernikahan itu kan gitu. Itu yang gono gini. Ya, harta gono gini. Nah, kemudian kalau seandainya si suami meninggal dunia, maka dibagi waris kan. Selain harta gono gini, yang dibagi waris hanya miliknya yang meninggal. Yang meninggal adalah suami. Nah, suami inilah sebagai yang meninggal dunia, aset-asetnya harta separuh dari harta gono gini dan separuh dari harta selain harta gono gini bisa, yaitu harta bawaan sebelum menikah, itu termasuk kategorinya harta milik suami juga. Nah, baru siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah anak-anaknya. Dari anak istri pertama, anak istri kedua dan seterusnya itu ada hak yang sama. Bedanya antara laki perempuan saja. Termasuk untuk istri-istrinya sebagai pertanyaan oleh Bunda Indri itu tetap hak yang sama. 1/8 saja tapi dibagi berapa istrinya. Kalau istrinya 5, mohon maaf bukan 5 ya, 2 atau 3, maka 1/8 itu dibagi hal yang sama. Kalau istrinya 3 berarti 1/3 gitu loh. Sama semua ya? Sama semua. Kalau istrinya 2 berarti 1/2 gitu. Kalau istrinya 4 berarti 1/4 semua. Dari 1/8 keseluruhan gitu loh. Nah itu. Jadi dilihat dari persamaan itu saat waktu pembagian harta waris. Tapi kalau harta gono gini itu dilihat dari titi masa. Jadi bedakan mana harta bersama atau gono gini, mana harta waris itu loh. Kalau harta waris itu dibagi rata. Tadi contohnya kalau seandainya 1/8-nya itu 100 juta, berarti kalau istrinya 2 berarti sama-sama berapa? 50-an. Kalau 1/8-nya 100 juta, istrinya 3 berarti berapaan? 3 ya, 30-an lah gitu, 35 kurang lah. 32-an lah ya. Iya, 32-an. Kalau istrinya 4. Ya, 25 ya. 25. Itu sama. Jadi dilihat dari mana hartanya, apa harta bersama atau harta waris. Kalau harta bersama dilihat dari titi masa ya. Karena dilihat dari Al-Qur'an surat An-Nisa 32 dan kompilasi Islam pasal 96. Itu. Adapun masalah warisan itu sama itu loh. Surat An-Nisa ayat 12. Baik. 1/8-nya sesuai dengan banyak sedikitnya istri. Ya demikian. Iya, tapi saya pengen nanya lagi sebetulnya, tapi lebih ke gono gini kalau misalnya poligami. Tapi saya terima telepon dulu 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubin Pak Tanjung Rubin. Brebes, Jalan Stasiun Kang Melati. Monggo.
Assalamualaikum Ustaz Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini masalah hukum waris. Memang saya setuju dengan rencana Pak Ustaz bahwa dimulai dari strukturnya. Jadi secara struktural buku waris ini akan dibaca dari awal sampai akhir, membantu mereka yang tidak punya buku. Jadi walaupun tidak punya buku, ada gambaran. Jadi strukturnya waris dari awal sampai akhir. Untuk itu maka ini maaf saja, kami imbau kepada para pendengar, jangan sungkan-sungkan nanya lah. 0231 84 93 259 dan SMS atau sebagainya. Tanya walaupun kadang-kadang menanyakannya tidak yang dibicarakan pada pagi ini tapi menyangkut waris. Itu. Saya ini hanya menambahkan saja. Lalu pertanyaan saya masalah perkawinan dulu. Jadi akta. Kalau dalam pengadilan itu suami istri pisah, lalu istrinya itu membawa akta perceraian yang dia pegang. Nah, suaminya karena memang waktu itu digugat tidak ada di tempat, aktanya masih disimpan di pengadilan setempat. Itu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua masalah akta kelahiran. Bagi mereka yang nikah siri itu berdasar pada ibu. Ini seolah-olah kan walaupun tidak ada dosa warisan, tapi kan dosa warisan. Si anak sudah dewasa menyadari ternyata ayah saya, ibu saya pernikahannya kok tidak dengan aturan pemerintah. Namanya termaktub terus. Lalu jalan keduanya dalam sapil dikatakan bahwa ini anaknya ayahnya si A tapi pernikahannya tidak resmi. Nah ini mohon ini untuk kelanjutannya bagaimana penyelesaiannya supaya jangan terpancang dosa warisan. Walaupun memang di dalam Islam itu kita kalau tidak salah dengar lewat member pagi ini ya, pengajian pagi, mereka yang sedang mengandung jangan dinikahi. Karena itu para juru lais pengantin kan kalau mau mohon itu kan pegawainya puru-puru sebagai ini mengandung atau tidak. Ini kehati-hatian memang. Baik. Untuk itu maka mohon penjelasan dua pertanyaan tadi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pasti jawabannya juga panjang, jadi langsung dijawab saja Pak Ustadz, silakan. Oke, terima kasih Pak De Rubin di Brebes ya. Kaitannya dengan perkawinan dan akte kelahiran pertanyaannya. Jadi negara Indonesia adalah panglima tertingginya adalah hukum. Nah, di situ pemerintah hadir saat ada persoalan-persoalan hukum kaitannya dengan warga masyarakat atau warga negaranya. Persoalan mengenai masalah pernikahan, ketika ada gugat cerai, ya biasanya itu dilihat dari fakta-faktanya. Nah, kalau sekiranya fakta yang paling utama itu ketika waktu pengajuan. Nah, kadang-kadang masyarakat ini ketika sudah tidak suka seseorang dari pernikahan suami istri itu kadang-kadang lupa hal-hal yang lainnya. Hanya inginnya itu segera selesai perceraian saja. Belum memperhatikan atau belum memikirkan ya dengan harta-harta setelah menikah gitu loh. Kalau hanya sekedar perceraian itu hakim hanya memutuskan hanya perceraian saja gitu loh. Karena hakim ini berdasarkan dari tuntutan. Kalau tuntutannya 1 ya dikabulkan 1. Kalau tuntutannya 2 dikabulkan 2. Kalau tuntutannya 3 tuntutannya 3. Maka ketika ada gugat-menggugat kalau bisa 3-3-nya include di dalam permohonannya gitu. Pertama permohonan perceraian, kedua permohonan gonogini harta, kemudian kaitan dengan hak asuh yang paling utama itu. Supaya jelas hukum setelah diputuskan oleh pengadilan atau hakim tersebut itulah. Nah, kalau ketika masalah harta itu tidak diputuskan atau tidak minta untuk segera diselesaikan, maka hakim tidak akan memberikan. Karena yang tahu adalah siapa? Ya berdua kan yang tahu kan itu. Jadi hakim ini dilihat dari tuntutannya sebetulnya. Cuma masyarakat kadang-kadang itu lupa gitu loh. Hanya perceraian saja. Ingatnya kalau perceraian itu ingat lagi ditunggu di belakangnya masalahnya. Itu persoalannya. Nah, kadang-kadang akibat perceraian gara-gara pelakor gitu. Ya kan? Tahu istilah pelakor loh Pak Ustadz. Ya tahu lah. Gaul ya. Nah,
ada lagi will kan gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi sehingga yang dipikirkan hanya segera cerai dan cerai. Itu ya. Adapun masalah harta gonogini ini harus segera selesaikan. Kalau terjadi sampaikan oleh Pak Dirubin itu bagaimana? Maka kita harus duduk bersama saat waktu lupa tidak menyampaikan ke pengadilan atau ke hakim, itulah. Maka gampang sekali mana harta setelah menikah saja gitu. Kalau sudah jelas TMT dari harta itu, maka itulah harta disebut harta bersama. Sehebat apapun seorang suami, ingat loh, ya. Doa seorang istri kan gitu. Dan ternyata suami pun harus tahu diri juga itu loh. Siapa yang mengasuh anak, siapa yang melahirkan anak, siapa yang mengandung dan seterusnya itu loh. Artinya di situ punya usaha seorang istri. Dan kadang-kadang juga ini, mohon maaf ya, ketika istri itu jaya ataupun istri itu taruhlah PNS lah, kadang-kadang itu mencibir seorang suami juga kadang-kadang itu loh. Padahal Allah dan Rasul itu menyuruh kita untuk menikah untuk melengkapi dari kekurangan dan kelebihan. Seorang wanita punya kekurangan, di samping kurang punya kelebihan. Seorang laki-laki punya kekurangan, di samping punya kelebihan. Maka kata Allah dan Rasulnya disuruh untuk menikah itu adalah untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan. Bahkan dicap kalau seandainya orang itu tidak menikah, falaisa minni, kata Nabi, bukanlah termasuk umatku. Nah, ketika menikah itulah kebersamaan gitu. Jangan menganulir dari satu pihak, apakah istri ataupun suami. Persoalan masalah warisan pun banyak sekali persoalan ini. Contoh konkret ketika tidak punya anak atau punya anak, yang bekerja istrinya saja sebagai PNS. Malah ketika meninggal dunianya suami, orang tua kandungnya suami tidak dapat hak, tidak dibagi-bagi dengan alasan yang pekerja adalah istri dan seterusnya. Inilah persoalan masalah itu harus kita selesaikan. Ingat, namanya harta itu hanya segala titipan. Ketika meninggal dunia pun tidak akan dibawa untuk ke kuburan gitu. Oke, selanjutnya kaitannya dengan akte kelahiran. Karena ini supaya tertib administrasi secara administrasi di negara, maka harus diatur dari mulai saat waktu menikah. Maka ketika orang menikah atau nikah siri itu dianulir dalam pemerintahan. Kelemahannya sangat lemah di mata hukum ini. Maka saya sebagai penyuluh agama juga salah satu tupoksinya mengeliminir kejadian atau pernikahan siri ini. Pada minggu yang lalu saya diminta untuk mau menikahkan, saya nggak mau lah gitu. Karena sebabnya apa? Akibat dampak negatifnya itu ada pada anak. Korbannya adalah anak. Betul. Kata Pak Dirubin, apa tadi? Dosa warisan katanya. Ya emang nyata itu. Nah, makanya mohon maaf ini kadang-kadang tuh ayah ibunya itu hanya mengedepankan hawa nafsu gitu loh. Kadang-kadang demikian. Ego sangat tinggi gitu loh. Itu loh. Kasusnya itu istrinya sakit gitu loh. Kemudian tidak bisa mampu melayani hak hak namanya gitu ya? Kewajibannya itu lahir batinnya tidak terpenuhi gitu loh. Kemudian menikah lagi. Kalau mau menikah lagi syaratnya ya harus atas izin dari istri yang pertama. Karena perkawinan Indonesia adalah azasnya azas monogami. Jadi akibat dari kawin siri itu korban yang paling pasti itu adalah anak. Ketika bikin akte kelahiran, karena di mana-mana ketika mau daftar sekolah pasti yang ditanya akte kelahiran. Karena tidak ada surat-surat pernikahan secara resmi di negara atau tidak ada akte nikah, maka ketika lahir bisa dibikinkan akte kelahirannya, tapi hanya anak dari seorang ibu, bukan dari anak suami istri si A dan si B, tidak, itulah dikabulkan. Nah, tapi itu kan sudah administrasi sudah lengkap, sudah dikabulkan lah oleh pemerintah. Tapi karena tidak ada salah satu persyaratan yang terpenuhi, yakni tidak ada akte kelahiran. Maka kembali lagi saya sampaikan,
hindarilah pernikahan siri itu. Karena pasti dampak negatifnya, korbannya adalah anak-anak. Betul. Di samping itu ketika si orang tua kandungnya yang suaminya atau ayah kandung lah taruhlah, orang tua biologis ibaratnya gitu, meninggal dunia, itu tidak dapat hak waris. Itu sebabnya di mata hukum lemah. Gitu loh. Kalaupun bisa melalui hak warisnya, bisa melalui yang pembagian secara agama ataupun yang membagi adalah kiai atau ustadz, karena masalah itu. Tapi kalau di pengadilan tidak dapat hak, karena boleh jadi ahli waris yang lain menuntut, secara hukumnya tidak kuat itu. Jadi gitu ya. Jadi kembali lagi persoalan kalau bisa hindari pernikahan siri gitu loh. Baik. Saya ke WhatsApp dulu Pak. Ya. Ustadz ya, ini dari Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul Ciwaringin. Suami wafat meninggalkan istri, 2 anak perempuan dan 2 anak pria. Meninggalkan harta berupa rumah, kemudian pekarangan 1000 meter, sawah 10.000 meter. Bagaimana cara pembagiannya Pak Ustadz? Iya. Pekarangan, rumah sama sawah ya. Iya. Ya oke. Pak Sakadi di Gintung ya, Ciwaringin ya. Gintung Kidul Ciwaringin. Gintung Kidul Ciwaringin. Jadi ketika suami istri salah satunya meninggal dunia suami tadi ya, kemudian punya anak 4, laki 2, perempuan 2 tadi. Maka dilihat dari harta asalnya, asal usul harta maksudnya. Kalau asal usul harta itu semuanya didapat setelah menikah, namanya harta bersama. Kalau didapat salah satunya atau sebagiannya harta milik bawaan suami, atau harta warisan dari suami dari orang tuanya, itu namanya harta bawaannya suami. Ini taruhlah ini harta bersama itu semua gitu loh. Dari tidak punya menjadi punya. Nah, kemudian aset-aset itu dinilai semua, dinilai rupiah semua. Dan harganya bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Tidak boleh mahal, tidak boleh murah. TMT-nya apa? TMT-nya apa? Bottom up-nya yang paling murah adalah harga pemerintah di NJOP itu, SPPT ya itu loh. Harga yang paling mahalnya tidak boleh melebihi itu harga pasaran. Contoh harga NJOP sebidang tanah itu di situ nilainya 100 juta. Kemudian harga tanah di tempat itu secara umum dengan luas sekian itu harganya 300 juta. Mangga dari ahli waris yang ada anak laki, ada perempuan, ada istrinya atau orang tua dari anak-anak itu kumpul rembuk gitu loh. Ternyata disepakati hanya 200. Apa tujuannya? Supaya ketika ada salah satu keluarga atau ahli waris itu ingin memiliki hak itu, nyusukinya tidak terlalu berat. Toh ini adalah harta warisan, harta nemu gitu kalau saya ibaratnya gitu loh. Jangan dipersoalkan masalah harga gitu loh. Tapi tetap segera dibagi waris. Tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan itu. Jangan sampai salah satu keluarga itu terluka akibat dari harga yang mahal. Sementara orang lain ingin menempati itu gitu. Nah itu. Kemudian siapa ahli warisnya kan? Ahli warisnya adalah istrinya dan keempat anak-anaknya. Sebelum diwaris, istri dapat hak separuh dari harta bersama itu. Seandainya aset totalnya semuanya 1 miliar dibagi 2, 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Yang meninggal suaminya kan, ahli warisnya adalah istrinya dan keempat anak-anaknya. Dilihat juga suaminya masih ada ayah ibu enggak. Kalau masih ada, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada, enggak usah dikasih. Ya enggak ada sih ke Sukabumi, masa dikasih? Kan gitu. Ya kan Sukabumi ya? Betul. Nah gitu. Nah, siapa ahli warisnya tadi? Istri dan keempat anak. Ingat, anak laki dan perempuan prinsip utamanya adalah 1/2. Lizzakari mithlu hadzal unsayain. Istri dapat 1/8 surat An-Nisa ayat 12 dan anak semuanya mendapat asobah bil khair. 1/8 sisanya adalah 7/8. 7/8-nya untuk keempat anaknya. 1/8 dari 500 ya. Karena yang meninggal suami, harta suami saja. 500 dibagi 28 sama dengan 62.500.000. Sisanya
adalah untuk anak 4. Anak laki 2, anak perempuan 2, maka anak laki-laki dulu ya. Anak laki-laki dapat 2/6. Dari mana angka 6, Mas? Dari Anak laki-laki kan 2, Iya. tambah 2, 4. Anak perempuan 2, masing-masing 1, 2. Iya. 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. 6 kan gitu. Jadi kenapa angka 6 itu muncul? Karena anaknya 4. Anak lakinya 2, anak perempuannya 1. Masing-masing anak laki 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Nah itu. Berarti anak laki-laki dapat 2/6, anak laki-laki dapat 2/6, anak perempuan dapat 1/6, anak perempuan 1/6. Insya Allah kalau kita menerima apa kata Allah surat An-Nisa ayat 11 itu, insya Allah walaupun sedikit anak perempuan akan barokah. Ketika sudah dibagi, sudah jelas 1/6, 2/6 itu, kemudian anak laki-lakinya tahu bahwa dulu waktu kecil itu siapa yang menimang-nimang. Ternyata kakak yang perempuan punya rasa iba kasihan dari kakaknya yang perempuan dulu menimang-nimang kepada adiknya yang laki-laki itu, memberikan sebagian haknya kepada kakaknya perempuan ataupun adiknya yang perempuan yang tidak punya rumah sumpama, itu jauh lebih baik itu. Nggak apa-apa banget ya. Wah, sangat luar biasa. Kalau saya menganjurkan kalau saya. Tapi prinsip kita laksanakan, ini nafilah ataupun tambahannya itu dilaksanakan juga. Supaya mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama, secara syar'i dia dapat pahala. Jelas sekali Allah surat An-Nisa berfirman, surat An-Nisa ayat 13 itu. Surga Allah janjinya itu. Artinya dapat pahala dan akan dapat kebahagiaan, hartanya barokah. Dan yang kedua, anak laki-laki memberikan sebagian haknya kepada anak adiknya atau kakaknya perempuan, itu dapat pahala sunnah itu. Dan harta-harta ini dapat mudah-mudahan harta barokah, karena ujung-ujungnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Nah, saya kembali ke, karena kita masih ngomongin tentang pembagian harta warisnya, Pak Ustadz. Ini tadi juga saya agak penasaran begitu ketika yang berpoligami. Ini lebih ke harta bersamanya, Pak Ustadz, bukan ke warisnya ya. Bukan, harta bersamanya. Harta bersamanya artinya kalau dilihat dari waktu pernikahan begitu, artinya kalau dibagi berarti lebih banyak yang lebih lama. tua ya. Iya, karena yang lama, karena dia betul. hidup di zaman dulu ketika mereka menikah, dan juga termasuk ketika menikah dengan istri yang kedua. Yang kedua, betul. Begitu iya. ya, Ustaz. Iya. Oke. Jadi dilihat dari masa waktu pernikahannya dan aset-asetnya dengan istri pertama mana, aset dari istri yang kedua mana. Itu. Dan biasanya yang nikah ini kan kayak kadang tanda kutip kaya ya. Maka otomatis ketika nikah lagi dikasih rumah. Lah mungkin rumah itulah milik istri yang kedua gitu loh. Nah, kemudian punya istri lagi dikasih rumah lagi. Ya mungkin itu harta bersamanya itu mungkin. Tapi aset yang lain yang paling banyak adalah milik istri yang pertama. Susah senang bersamanya yang paling lama kan itu kan gitu. Nah, di situ. Makanya supaya tidak ribet dan seterusnya, pernikahan Indonesia adalah menganut azas monogami. Bukan poligami. Apalagi poliandri jangan. Nggak mungkin jangan. Kalau poliandri. Tapi ada juga. Tapi kalau poligami memang ada hukumnya, Pak Ustadz ya. Ya, diakomodir sih. Cuma tadi harus ada izin dari istri yang pertama itu. Ya, itu. Nah ini karena waktu terbatas kita juga, ini saya bacakan dulu WhatsApp ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Sugeng di Brebes. Pak Kiai, sebelum ada Islam itu sering terjadi konflik enggak, atau kerugian dari kerabat yang tidak dapat warisan? Pak Sugeng di Brebes. Ya kalau melihat dari sejarah tadi kan terjadi konflik. Terutama terjadi diskriminatif sebelum Islam itu kan, terutama laki perempuan sangat kental sekali. Dari hak asasi manusia tidak terlaksana atau diabaikan gitu loh. Makanya
hak asasi manusia itu ada di Islam sebetulnya. Konsep itu sangat lengkap sekali gitu loh. Terjadi konflik ternyata. Cuma kembali kepada karena perempuan itu fisiknya lemah, maka selalu mengalah dan mengalah. Sehingga Islam hadir itulah mendobrak diskriminatif tersebut. Salah satu di antaranya kan tadi, siapa yang paling ditaati atau dihormati adalah ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ini untuk mengkontradiktifkan ketika si suami meninggal dunia, malah ibunya diapain tadi? Dinikahin. Padahal itu tidak boleh loh. Emangnya binatang kita nih. Kan gitu. Nah, tapi sekarang jelas ibulah yang dihormati, bukan dinikahin loh itu loh. Dan yang paling utama lagi, ketika meninggalnya suaminya atau ayahnya anak-anak tadi, kemudian ibu tidak dapat hak waris itu loh. Nah, karena ibu ini ataupun perempuan ini lemah, ya itulah. Baik. Tapi tidak menjadi sengketa di sana karena lebih kuat laki-lakinya. Maka dihapuslah melalui sistem Islam ini. Baik, gitu. Baik. Ini saya ada yang gabung juga nih di YouTube kami nih di chat live streaming YouTube RRI Cirebon, Pak Budi Antoro. Terima kasih sudah menyapa kami. Pak Ustadz, bila mana istri dicerai dan nikah lagi, ini nanti kedua istri dan anaknya dapat waris atau tidak? Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Ya, tadi sempat kita bahas juga Pak Ustadz ya. Tapi mungkin singkat saja Pak Ustadz karena waktu kita terbatas. Jadi ketika yang meninggal suami, maka anak-anak dapat hak waris dan istrinya pun dapat hak waris. Ketika meninggal istri pun sama gitu loh. Jadi maka ketika ke depan itu siapa yang dapat hak waris itu dilihat nasabiah dan dilihat dari karena sebab pernikahan itu. Jadi ujung-ujungnya ataupun fokusnya adalah suami istri sebetulnya. Supaya dilihat dari struktur kekeluargaan itu mana hubungannya dengan yang si mayit ini. Apakah dapat hak atau tidak. Itu yang jelas demikian. Maka ayo kita bersama-sama hadir terus di RRI ini. Ya. Setiap hari, setiap pagi. Ya. Baik. Sebagai penutup Pak Ustadz silakan. Terima kasih Mas Tono Kartono dan para pendengar dimanapun berada. Jadi kita kembalikan semuanya kepada hukum Allah, Al-Quran dan hadis, terutama dalam hal masalah kewarisan ini. Jangan sekali-kali kita membuat hukum baru atau jangan membuat hukum sendiri gitu. Di antaranya itu dibagi rata, itu hukum sendiri namanya itu. Kemudian persoalan tentang menghormati seorang ibu itu sangat luar biasa. Makanya kadang-kadang ibu juga adalah takut ketika bagi cara Islam gitu loh. Padahal itu menjelaskan atau mempertahankan menghargai seorang ibu karena sebelum dibagi dua dulu tadi. Separuh dia dapat, kemudian dapat 1/8-nya. Maka kita harus bersama-sama di RRI ini untuk menelaah, mengkaji khusus mengenai fiqhul waris ini. Terima kasih, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar juga yang sudah sempat bergabung bersama kami baik melalui telepon, dan mohon maaf kalau misalnya ada telepon yang belum sempat kami terima karena memang kita berbagi juga dengan pengirim WhatsApp dan juga yang gabung juga di live streaming kami di live chat RRI Cirebon. Dan kami akhiri religi pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.